Hi, welcome to Sketch and Angle, a podcast about leadership development. Each week, we share a thought or a theory from an expert in his field that displays the art of leadership. We then sketch an angle by commenting or sharing our views on that topic with the hope that we can add value to you. And now, here's your host, Heinz Fokas. Are you a leader? Well, saya tidak tahu apakah kalian sudah pernah ditanyakan pertanyaan itu. Tapi mungkin setidaknya sekali kalian pernah ditanyakan pertanyaan tersebut. Apalagi untuk kalian yang sekarang sudah terlibat di organisasi atau kalian sudah bekerja gitu ya. Tapi untuk menjawab pertanyaan itu saya akan langsung memberikan jawaban secara langsung. Tetapi saya teringat tentang ada satu statement yang pernah saya dengar ya. Ada seorang yang sangat ahli di bidang kepemimpinan. Beliau mengatakan seperti ini bahwa we are naturally governed by an idea. It is something that we believe in and feel passionate about. And it is our source of authority. Jadi poinnya adalah dia mengatakan seperti ini, bahwa kita, setiap orang itu sebenarnya kita sadar atau kita tidak sadar, kita itu sebenarnya dipimpin atau dipimpin atau diperintah oleh sebuah ide yang mana kita sangat percaya ide tersebut ya. Dan tiap kali berbicara hal itu kita merasa terdorong dan kita merasa ada semangat ya. Dan semakin berjalannya waktu, akhirnya tanpa kita sadari kita malah melihat dan menemukan bahwa that idea becomes our source of authority. Jadi seperti menjadi sumber otoritas kita, dan sehingga ketika kita melihat segala sesuatu atau beberapa hal terkait dengan topik yang sedang kita bicarakan, itu kemudian menjadi semacam sumber otoritas kita yang akhirnya memengaruhi kita dalam hal mungkin berkomentar atau mengambil keputusan atau apalah itu ya. Nah, terkait dengan pertanyaan yang saya sampaikan tadi ya, banyak orang dalam pengalaman saya berinteraksi dengan orang-orang yang saya tahu sebenarnya adalah pemimpin dalam kaitan mereka punya jabatan di pekerjaan mereka, di organisasi gitu ya. Tapi banyak dari mereka yang tiap kali ditanyakan pertanyaan itu ragu untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang pemimpin. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kembali seperti yang saya bilang tadi ya, tentang ide yang memimpin dia. Karena dia kebanyakan mungkin menganggap bahwa ketika berbicara tentang pemimpin, itu karena seseorang mempunyai segala macam karakteristik yang memang akhirnya berpengaruh kepada dia secara pribadi ya, dan akhirnya orang melihat wah dia itu memang seorang pemimpin. Entah itu berbicara tentang karisma atau kemampuan dia berbicara, persuasi gitu ya. Itu kemudian akhirnya yang orang mengatakan bahwa oh ya orang ini sebagai seorang pemimpin. Tapi ini lebih jauh ya. Mengapa bagi saya ini menjadi suatu hal yang menarik dibicarakan, padahal sebenarnya sering sekali kita mendengarkan hal ini. Karena kebanyakan dari kita, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak menganggap diri kita sebagai seorang pemimpin. Nah, kenapa bisa seperti itu? Salah satu juga alasan adalah karena kita kemudian punya semacam persepsi atau ada semacam paradigma yang kita terus pegang, yang itu kemudian mempengaruhi kita ketika mengatakan seseorang itu pemimpin atau bukan. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah nature and nurture ya. Dan ketika kita bicara tentang pemimpin, saya sebenarnya termasuk orang yang saya percaya orang itu ketika dikatakan dia seorang pemimpin karena dia dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Artinya dia itu memiliki banyak karakteristik yang akhirnya membedakan dia dengan orang lain gitu ya. Tapi sering berjalannya waktu saya membangun pemahaman saya itu dan mengoreksi juga kalau ada hal yang perlu dikoreksi, untuk akhirnya saya melihat bahwa ada faktor nurture juga di dalamnya. Artinya orang itu betul dia dilahirkan dengan diberikan berbagai macam potensi oleh Tuhan, tapi kemudian segala potensi itu benar-benar harus ditempa untuk selanjutnya dia itu menjadi seorang pemimpin yang efektif. Nah, selanjutnya ya, ketika berbicara tentang apakah seorang itu seorang pemimpin atau bukan, saya yakini juga bahwa salah satu hal yang membuat orang itu sebagai seorang pemimpin adalah karena dia itu mampu memengaruhi orang lain. Nah, mungkin ada orang yang bertanya, wah apakah memang hanya berbicara tentang influence? Saya tidak membatasi hal itu, tapi cara kita memengaruhi orang lain atau kemampuan kita memengaruhi orang lain itu juga akhirnya
menunjukkan bahwa kita itu punya kapasitas menjadi seorang pemimpin. Jadi ketika kita itu mampu membuat orang itu memilih A bukannya B, melakukan C bukannya D, saya pikir kita itu punya kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi saat kita mampu menguasai orang lain, sebenarnya pada saat yang bersamaan kita sebenarnya sedang apa ya? We are taking on the role of a leader gitu ya. Nah, jadi ketika berbicara hal tersebut, saya yakin bahwa tidak ada orang yang sebenarnya tidak dikatakan pemimpin gitu ya. Kadar kepemimpinan kita mungkin beda-beda ya, dan itu pasti gitu. Tapi kita harus menghilangkan stigma itu bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang punya kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin. Saya percaya bahwa orang-orang banyak dan semua orang sejatinya adalah pemimpin. Karena seperti yang saya bilang tadi ya, bahkan ketika kita itu tidak secara langsung punya intensi untuk memengaruhi orang lain dan ternyata orang lain terpengaruh oleh apa yang kita lakukan, atau kayak sekarang ya media sosial, kita itu posting sesuatu, kita tweet atau kita membuat story gitu ya, dan akhirnya orang tergerak untuk melakukan sesuatu, ya saya pikir itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan pada kita untuk akhirnya kita boleh menjadi seorang pemimpin gitu ya. Walaupun tentunya untuk orang itu menjadi pemimpin yang efektif, yang berkualitas, tentunya itu ada proses panjang. Tapi minimal kita harus sama-sama mengakui bahwa setiap orang itu bisa menjadi pemimpin, dan selanjutnya tentu tinggal kembangkan ya potensi orang tersebut untuk kemudian menjadi pemimpin yang lebih baik ke depannya. Saya mengajak rekan-rekan untuk mungkin boleh membagikan ya setelah mendengarkan pemaparan singkat ini, untuk coba juga berbagi apa yang kalian percaya tentang kepemimpinan dan apa yang pandangan kalian tentang seorang pemimpin, apa yang kalian percaya gitu. Seorang dikatakan sebagai seorang pemimpin karena apa gitu ya. Bagikan di komen dan ya kita berinteraksi ya lebih jauh. Thanks for joining us this week on Sketch and Angle. If you found value in the show, we would appreciate if you would simply tell a friend about the show. And be sure to tune in next Monday for our next episode.